Jehovah sanapa amapa dengan masa ai jadi anugerah sudi akan masa itu pahodosa sude dagi kurori tondipe pinuji maguarmu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan membacakan firman Tuhan dan akan mendengarkan renungan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020. Nats Alkitabnya akan dibacakan oleh Inang Nyonya Sinta Matondang Boru Siagian. Ayat harian kita hari ini di Minggu Advent keempat diambil dari Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Hal yang sangat diutamakan dalam kehidupan kita adalah bagaimana supaya manusia itu berhikmat. Itu adalah tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia. Apa yang terkandung dalam nilai penciptaan itu adalah Allah hendak mengangkat kita menjadi duta sekaligus mitra Allah di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita dijadikan sebagai duta, kita dipastikan oleh Allah adalah merupakan sosok untuk menunjukkan kepribadian daripada Allah itu sendiri. Bagaimana pemahaman kita dengan dunia ini, bagaimana pemahaman kita dengan diri kita sendiri, bagaimana pemahaman kita juga dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia. Sehingga ketika kita menjadi duta bagi Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk mencerminkan budaya hidup di dalam terang Allah, yang kemudian akan mengendalikan kehidupan kita, bercermin kepada kepribadian daripada Allah itu di dalam Yesus Kristus, yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai penyelamat dan yang memberikan kepada kita kekuatan yang sungguh-sungguh luar biasa. Sebagai duta Allah, karena kita adalah buatan Allah sendiri, ciptaan Tuhan sendiri, kita juga hendak menyatakan kesetiaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini beserta dengan seluruh ciptaannya. Sama seperti ketika kita mau hidup setia di hadapan Tuhan. Dan ketika Allah telah menciptakan kita sejak dari semula itu, kita dijadikan sebagai mitra Allah. Mitra dalam hal ini adalah bagaimana kita memanfaatkan alam semesta ini berikut dengan seluruh ciptaan lainnya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 itu. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu adalah mencerminkan ketika kita menjadi mitra Allah, kita tidak bisa semena-mena terhadap ciptaan lainnya. Namun kita harus tetap melestarikan karya ciptaan Allah itu sehingga wujudnya adalah memang benar-benar wujud ciptaan yang hendak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita juga harus mengingat bahwa Paulus mengingatkan kita juga dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 itu. Ketika Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, buatan jari-jari Allah. Ketika kita telah diciptakan oleh Allah dan buatan jari-jari Allah secara langsung, otomatis garis-garis tangan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam kepribadian kita, ada dalam wujud nyata
daripada tubuh jasmani kita ini. Dan untuk apa kita diciptakan? Yakni untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 10 itu. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, ketika kita juga hendak merayakan dan beribadah di dalam Natal nanti. Saat ini tanggal 22, 1, 2, 3 hari lagi kita akan sampai kepada Natal itu. Natal adalah berita sukacita di mana Kristus telah lahir untuk mengembalikan jati diri kita sebagai ciptaan Allah yang paling mulia tadi. Jadilah menjadi duta Allah, jadilah menjadi mitra Allah. Bersorak-soralah dan tetaplah melakukan tugasmu beribadah dan juga menjadi mitra Tuhan untuk memastikan dunia ini beserta dengan isinya turut untuk memuji dan membesarkan nama Kristus Yesus yang telah lahir di tengah-tengah dunia ini. Pastikan jugalah dunia beserta dengan seluruh ciptaan, beserta seluruh dengan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus itu harus tetap bersuka cita menyambut kerajaan Allah ketika Dia datang untuk kedua kalinya nanti. Tetap di dalam kesehatan, jaga kesehatannya, laksanakan tugas kita sesuai dengan perintah daripada Tuhan, dan yakinkan dirimu tetap di dalam peribadatan yang benar. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah dan berkat yang tak terhingga itu. Sehingga kami merasakan betapa Tuhan peduli atas kehidupan kami. Dalam kitab Amsal ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan Tuhan sejak semula. Dan Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini untuk tetap memiliki hati, untuk memiliki iman, untuk memiliki pertanggungjawaban hanya kepada Tuhan saja. Jadikan kami sebagai duta Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan menjadi mitra Allah yang senantiasa turut berperan untuk menjaga kelestarian alam dan juga untuk menjaga keabadian daripada iman percaya kami kepada Yesus Kristus yang telah hadir, telah datang, yang telah kami rayakan, di mana kami selalu beribadah untuk memuji dan membesarkan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami kesehatan saat kami belajar, saat kami bekerja, saat kami juga berkarya, bahkan saat kami melayani pelayanan kami dimanapun Tuhan tempatkan. Kami bukan hanya melihat pekerjaan itu saja, tetapi bagaimana kami bisa melayani lewat karya-karya kami di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang telah Tuhan berikan hingga saat ini. Dan mampukan kami untuk tetap hidup di dalam karunia dan penyertaan Tuhan senantiasa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ampunkan dosa-dosa kami, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.